Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, bahkan berkat dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, mohon tuntunan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang daripada-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, ada kekhawatiran tentang besok mangan opo. Ya, besok makan apa? Apalagi di tengah pandemi, di saat kondisi tidak menentu, ekonomi juga tidak menentu. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa memang semua itu dicari bangsa-bangsa. Artinya itu hal yang memang dicari semua orang. Tetapi ya, kita orang-orang yang mengenal Tuhan tidak perlu khawatir. Firman Tuhan mengatakan supaya kita tahu bahwa Bapa di surga mengetahui akan apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Nah, bukan hanya sekedar tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mau memenuhi semua itu. Tuhan akan memberikan semuanya itu. Nah, bagian kita apa? Apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya itu apa? Ya tadi yang kita perlukan. Ya, akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita setia melakukan itu, maka sesungguhnya Tuhan yang berkuasa menuntun hidup kita. Bahkan tidak perlu lagi kita khawatir karena Tuhan pasti akan menolong kita. Sehingga semua terpenuhi. Sehingga kita tetap tidak berkekurangan. Tetapi dipelihara Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Kalau kita dipelihara Tuhan artinya hidup kita terpelihara. Jadi jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, dan pakai. Semua disediakan Tuhan. Ingat, kuncinya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Coba lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini meneguhkan juga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Bapa di surga tahu apa yang kita perlu. Bahkan dikatakan, iya Tuhan akan mencukupkan itu, menambahkan semua itu atas hidup kita. Nah, dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku, Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. Garis bawahi keperluan. Apa yang engkau perlu?
Jadi jangan diganti dengan keinginanmu. Ya kadang-kadang keinginan manusia tuh gelatrah kemana-mana. Ya Tuhan tahu apa yang diperlukan. Ya semua manusia yang hidup butuh makan, minum, pakaian. Itu semua akan dicukupkan. Jadi katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya kita tidak akan berkekurangan. Jadi kembali intinya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita selalu fokus kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia, maka sesungguhnya Bapa di surga tahu semua yang kita perlu dan Ia akan menambahkan semuanya. Karena itu kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Walaupun di tengah pandemi, di masa-masa yang sulit, jangan pernah kendor. Harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus semakin lebih taat kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita taat melakukannya, maka sesungguhnya Bapa di surga tahu kita perlu apa yang menjadi keperluan kita dan Ia akan menambahkan semuanya. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya dipelihara Tuhan. Orang Jawa bilang carane Gusti Allah ngopeni itu sangkan paran. Apa bahasanya ya? Intinya itu bisa dari mana saja. Ya, dengan cara apa saja. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Yang sepertinya kadang nggak masuk akal. Tapi itulah Tuhan kita. Ya, contohnya Elia. Di masa kering, di masa di mana terjadi paceklik yang luar biasa karena tidak ada turun hujan. Ya, diperintahkanlah dia pergi ke tepi sungai Kerit. Ya, di situ apa? Dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Lu kok bisa sih? Ya bisa saja. Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Ya, supaya Elia tidak mati, tetap hidup dipelihara burung gagak. Nggak cukup sampai situ, nanti ada janda yang dipakai Tuhan untuk memelihara dalam kekurangannya. Dan Tuhan lakukan mujizat. Mari dikasih Tuhan, intinya taat. Ayo cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan. Ketika kita taat kepada Tuhan, mengikuti dan melakukan perintah Tuhan, maka hidup kita dipelihara Tuhan. Maka Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan takut dan khawatir lagi. Mari belajar percaya. Ketika firman Tuhan menyatakan ini, maka itu kebenaran. Dan ketika kita mentaati, maka kuasa Tuhan terjadi. Dan kita pasti sungguh-sungguh dipelihara Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali pagi ini kami diingatkan untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Untuk kami mengutamakan Engkau Tuhan. Untuk kami fokus kepada Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan. Maka sesungguhnya semuanya akan ditambahkan. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam hidup, Tuhan yang akan menambahkan. Tuhan yang akan mencukupi semuanya. Kami tidak takut dan khawatir. Bahkan di masa sulit sekalipun kami mau percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.